Oke, selamat sore ya. Oke. Selamat sore Kak. Kak izin matiin Ya, kamera dulu ya Kak. oke, oke. Oke, ntar kalau udah siap untuk belajarnya, silakan dikasih tahu ya, Udah Kevin. Kak. Oh, udah. Oh, oke, oke. Nah, oke, aku izin start screen dulu. Nah, hari ini lesson kita itu tentang presentasi project. Nah, jadi kita lebih banyak ke hands-on sama teori aja. Nah, jadi kita nggak ada ganggu VS Code-nya. Nah, tentang presentasi project. Nah, jadi kalau kita bikin sebuah project, misalkan kayak entah itu sebuah program ataupun sebuah game. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita cari tahu dulu ide yang bakal kita ide produk yang bakal kita bikin. Nah, kalau kita misalnya udah tahu nih idenya, oh ini sebuah game atau ini sebuah program. Nah, kita bikin yang akan kita lakukan adalah membuat perencanaan. Nah, kalau perencanaan ini itu misalkan kalau idenya adalah sebuah game. Nah, perencanaannya game ini mau dibikin mungkin pakai bahasa apa, terus genre gamenya seperti apa, lalu backstory gamenya seperti apa. Nah, itu juga direncanakan. Nah, kalau kita udah merencanakannya mau bikin pakai apa, idenya apa, genrenya apa, terus yang akan kita lakukan adalah gamenya, bikin gamenya lagi atau kita develop. Nah, setelah di develop, nah itu ada perbaikan. Nah, masuk di sini kalau misalkan gamenya ada yang bug atau ada yang, nah di tesnya masih kita yang tes, nah itu bisa kita perbaiki langsung. Nah, baru habis itu kita lakukan tahap pengujian. Nah, baru kalau proyeknya udah selesai, mungkin kalau mau cari dana ataupun mau diikut lombakan, nah itu bakal di pitching atau dipresentasikan. Nah, sebelumnya, sebelum kita masuk ke presentasi project, nah kita belajar dulu tentang pengujian produk. Nah, pengujian ini atau pengujian perangkat lunak deh, user testing. Nah, ada beberapa hal kalau saat kita ingin melakukan pengujian terhadap produk kita, ada beberapa hal yang harus eh, kita ketahui dulu atau kita terapkan dalam format pengujian. Nah, biasanya kalau yang pernah aku lakukan kalau untuk bikin pengujian suatu aplikasi ataupun program ataupun game, nah kita harus bikin dulu tujuan dari kita mau lakukan tes ini tujuannya apa gitu. Nah, jadi yang dimaksud itu bukan tes secara besarnya, tapi kita bagi, misalkan kayak kita bikin game si apa labirin kemarin, kan ada ada hero-nya, ada musuh, kemudian ada endpoint, ada platform dan hero-nya bisa jalan. Nah, game yang seperti itu bisa kita bagi. Misalkan khusus kita perhatikan hero-nya aja dulu. Nah, kita ingin ngetes, misalkan masuk ya, yang pertama tujuan dari kita mau testing.
Nah, misalkan kita ingin tes apakah hero ini bisa nggak kita gerakkan kanan, kiri, atas, bawah. Nah, itu dulu mungkin. Part pertama aku contohkan pengujian tes untuk tujuan kita adalah agar mengetahui apakah hero ini bisa bergerak sesuai yang diinginkan. Nah, sesuai misalkan panah atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian, nah untuk melakukan tes ini apa yang harus dilakukan? Nah, yang kedua itu apa yang harus dilakukan user. Nah, user kalau misalkan kita ingin tes hero-nya bisa jalan kanan, kiri, atas, bawah, yang dilakukan user berarti dia harus ngeklik atau harus dia tekan tombol panah atas, bawah, kiri, kanan di keyboard. Nah, itu yang dilakukan dalam testing untuk hero bisa jalan atau enggak. Nah, lalu apa yang dilakukan program? Maksudnya apa yang dilakukan oleh program yang kita bikin. Nah, jadi kayak apa ya? Nah, yang pertama si user, yang apa yang dilakukan user itu tindakan yang dilakukan ke dalam program. Nah, sedangkan program, apa yang dilakukan program itu adalah reaksi yang diterima oleh program. Nah, jadi kalau misalkan tadi usernya tekan tombol panah atas ke kiri kanan, nah lalu apa yang dijalankan program? Nah, kalau yang kita perhatikan seharusnya kan kalau dia berhasil bagian hero bisa jalan ini, berarti programnya saat kita tekan tombol panah atas, bawah, kiri, kanan, berarti nanti hero-nya di dalam game itu akan jalan sesuai dengan tombol yang kita pencet. Nah, jadi skenarionya seperti itu. Jadi dalam pengujian sebuah program itu yang kita uji bukan secara keseluruhan. Oh, ini gamenya jalan loh. Tapi kita bagi-bagi bagiannya. Pertama, misalkan tentang hero-nya aja. Hero ini bisa jalan atau enggak. Nah, itu skenario pertama. Nah, skenario kedua kita lihat lagi. Misalkan si musuh. Nah, apakah musuh ini jalan otomatis nggak kiri kanan gitu. Nah, kita bikin juga stepnya. Apa tujuan dari testing kita, kemudian apa yang dilakukan oleh user untuk ngetes, kemudian apa yang ditampilkan program dari tindak atau reaksi program dari tindakan si user tadi gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat misalkan kayak mau tes hero bisa jalan. Oke, tujuannya kayak gitu. Lalu pas saat pengguna melakukan tombol panah atas bawah, lalu yang dilakukan program tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan hero-nya nggak jalan. Nah, dari testing ini, itu kita menemukan bahwasanya, oh, berarti fitur hero jalan belum 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 fix gitu. Berarti kita perlu perbaiki si testing di skenario satunya gitu. Nah, jadi testing itu seperti itu. Nah, kita bagi jadi tiga. Fitur apa yang mau kita uji, kemudian apa yang harus dilakukan user untuk melakukan uji tersebut, kemudian apa aksi atau reaksi dari program. Nah, jadi ada tiga kayak gini. Nah, kalau misalkan Viv itu buka modulnya, nah di browser aja karena kita nggak lihat VS Code. Nah, di browser itu di modul 6 lesson 5 presentasi project. Yang nomor 5 Kak. Iya. Nah, itu kan yang bagian pertama 1, 2, 3 itu kan mind map. Nah, silakan kamu bikin skenario. Nah, jadi tiap nomor satu berarti satu skenario. Nomor dua satu skenario. Nomor tiga satu skenario. Nah, contohnya seperti ini. Nah, fitur apa aja yang mau Rafif uji dari game yang udah kita bikin kemarin. Nah, kalau tadi kan aku contohkan kalau si hero bisa jalan atau enggak gitu. Nah, jadi silakan selain dari itu coba kamu cari tahu dulu atau nggak apa-apa nomor satu ini contoh ambil tadi si hero bisa jalan. Nah untuk nomor 2 dan 3 coba kamu cari lagi fitur lain. Nah dari game kemarin kan ada juga banyak beberapa dia bisa nembak pistol,
dan sebagainya gitu. Nah, silakan kamu bikin, aku kasih waktu itu sampai 16.30. Nah, silakan dikerjakan. Kak, itu yang hero di mana ya, Kak? Aku. Oh ya, hero gimana maksudnya, Fit? Em, apa eh kayak yang main mapnya itu, Kak? Oh, main mapnya. Misalkan di sini, misalkan kamu mau eh, pergerakan hero gitu. Kalau ini kan yang ini musuh, ini kan ini Ya, temen, gitu. tapi Jadi lengkap ini fitur loh. apa Spesial yang mau BHCP, dilakukan SDPR, itu di SDPS sini. ini soalnya naik. Jadi kan harus yang udah aktual apa? Hanya di sini. Nah dari admin kan udah ada yang aktualin PO-PO-nya. Jadi maksud saya dikumpulin aja nih PO-nya kan yang udah aktual. Berapa nilainya gitu kan? Ntar dulu, jangan aktual nih. Jadi original, estimasi ya, estimasi berarti itu masih estimasi ya. Kalau udah aktual kayak ini original, update date gitu. Sorry, original. Ini kan kita bicara budget ya. Update itu per Maret. Nah, yang satunya aktual gitu, Faisal. Supaya nanti tahu di kolom tiganya nih yang mana. Kayak PSD, catat aja nih. Hmm. Betul, ngerti Mas. Cuma maksud saya ini kita bisa tahu nih, itu kan jangan sampai ngurangin WCP kita bilang cukup, rupanya PSD kita tampung. Pertanyaan kenapa lu nggak update dari sekarang? Itu lagi nanti aku pengen kan capek Mas ya. Kurang. Oh, shit. Oh, di luar PSD ya. Oh. Hmm. Oke, bikinnya pakai bahasa Indonesia aja. Ini kebetulan contohnya pakai bahasa Inggris. Ya, betul, setuju. Nah, makanya kolomnya tiga pasal. Jadi original budget ini yang Hmm. istilahnya estimasi yang sudah kita masukin ya gitu ya. Jadi artinya revisi sama aktual yang sudah aktual supaya nanti kita bisa tahu nih gitu ya. Kan kalau LHCP, SDP, RTU ini belum aktual, PSD sudah aktual nih udah ketahuan. Kodenya di budget berapa, revisinya berapa, ketentuannya berapa. Jadi nanti sama semua nih. Harusnya yang 1,9 itu sudah meng-capture keseluruhan termasuk yang sudah dibeli. Jadi kalau ada istilahnya optimasi kayak di arti ini, Mas Bibit bilang paling 25. Nah itu harus disam dulu nih, kurangnya PSI berapa, Master Q, Master WCP, gitu. Jadi kelompok yang atas Sal, itu kelompok yang masih estimasi. Kelompok yang bawah sudah jadi PO, itu Sal. Jadi selain PSI juga kan ada yang PZT, itu yang sudah jadi PO, nggak bisa dipakai, harus termasuk masukin situ. Jangan sampai salah. Nah, tadi harusnya kan estimasi sudah ada tuh yang aktualnya berapa. Tadi gimana ya, Kak? Kita Kalau yang bicara di function misalnya dignitasnya, estimasi aja yang belum ini. contohnya, Namanya misalnya maksudnya kayak tadi. verifasi Oh, ada oke. nih. Nah, misalkan contoh kayak hero jalan ya. Nah, berarti function yang being testnya itu adalah pergerakan dari hero. Jadi fitur apa yang bakal kita uji? Bisa hero-nya pergerakan hero atau pergerakan musuh atau kemampuan hero mengeluarkan peluru. Nah, itu beberapa fiturnya dari game kita.
Nah, kalau user action itu aksi dari si user. Misalkan dia tekan tombol panah em, atau tekan spasi, ya. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau program actionnya aksi atau yang terjadi di dalam game kita apa?
Kak, tadi kalau users function gimana Kak? Halo, selamat sore. Nah, kalau user Action ya, users action. user Ya. action, em, user menekan tombol panah atas, kiri, bawah. Nah, itu kalau contohnya bagi hero movement. Jadi apa yang dilakukan oleh si user. Tapi kalau misalkan kayak enemy movement kan dia otomatis berarti nggak ada yang dilakukan oleh si user actionnya. Nah, karena dia udah otomatis langsung di program action. Kalau program action gimana Kak, tadi, Kak? Nah, program action itu maksudnya apa yang muncul di dalam program kita atau apa reaksi dari program kita. Kalau hero movement berarti yang program actionnya adalah hero-nya jalan sesuai dengan apa yang ditekan tombol di keyboard.
Nah, kalau nanti nggak selesai itu bisa dilanjutkan lagi di luar kelas. Nah, ini yang nomor 2, kalau aku lihat Chicken Cross the Road Movement ini game lain atau ada sangkutannya sama game yang kita Oh, bikin emang kemarin? harus pakai hero ya, Kak? Sebenarnya sih biar lebih pas aja konteksnya sama kayak game kemarin. Tapi kalau aku baca ini berarti aku ingatnya kayak game apa? Ada yang game melewati ini ya chicken nyebrang jalan nanti kalau kena tabrak itu ya. Kayaknya ada gamenya kan? Iya, aku emang ngambil referensi dari itu sih, Kak. Eh, Oh ya, kalau kayak gitu nggak apa-apa sih. Karena kalau aku lihat ini juga udah benar sih functionnya apa, user actionnya, terus program actionnya juga. Nah, nanti kalau untuk oke, untuk nomor 2 kamu pakai game yang si chicken. Nah, nanti pas untuk nomor 3 coba dibikin yang sesuai dengan game yang kita bikin kemarin. Oke, karena udah 16.30 nanti kamu bisa eh, lanjutkan lagi di luar kelas. Nah, kita lanjut. Nah, silakan pindah ke tas berikutnya. Nah, aku jelasin dulu. Nah, kita masuk tentang presentasi presentasi dari project. Nah, di nomor 1 itu diminta untuk link presentasinya. Nah, berarti nanti kamu bikin presentasi di Google Slide. Nah, nanti linknya dimasukkan di nomor 1. Nah, jadi sebelum bikin aku jelasin dulu formatnya seperti apa. Nah, itu ada dokumen, diklik. Nah, nanti dia bakal ke Google Slide. Nah, jadi untuk presentasi project, misalkan nih, kayak apa ya, contoh mungkin kayak startup ataupun orang mau cari investor untuk sebuah game. Nah, kira-kira presentasinya formatnya seperti apa aja gitu. Nah, jadi ada pertama itu tujuan project. Jadi, project ini yang dibikin itu tujuannya apa? Kalau game itu kan kebanyakan ada yang untuk pendidikan atau ada yang sekedar memang untuk menyalurkan hobi atau kesenangan aja gitu. Nah, tujuan project ini bisa dijabarkan dengan ya bahasa untuk presentasi seperti apa gitu. Nah, kalau gamenya ada sangkut paut dengan pendidikan, berarti ya sangkut pautkan bahwasanya tujuan dari project ini dibikin itu untuk misalkan gamenya untuk anak-anak melatih motorik, sensorik anak-anak. Nah, seperti itu. Terus ada topik kedua, topik utama project. Nah, maksud di sini adalah backstory dari project kita gitu. Apa sih yang menginspirasi Anda untuk memilih topik untuk project ini? Misalkan ada program untuk hmm, program donasi buku gitu. Nah, apa sih yang menginspirasi kita bikin program program untuk mungkin pencatatan donasi buku atau program menyalurkan buku ke taman baca dan sebagainya. Nah, apa sih yang menginspirasi? Nah, jadi kita ceritakan dikit bahwasanya program ini dibikin karena mungkin saya adalah seorang yang pecinta buku atau termasuk sebagai komunitas buku. Nah, sehingga saya memiliki inspirasi untuk membuat sebuah program di mana orang bisa mendonasikan buku dengan mudah gitu. Nah, itu contoh. Nah, jadi topik utama project itu apa yang menginspirasi kita untuk memilih topik ini. Nah, kemudian yang ketiga ada fitur khas dari project. Nah, jadi apa sih yang kita tonjolkan dari project kita? Nah, misalkan sebuah game. Aku ambil aja ada game misalkan multiplayer, co-op, online. Nah, jadi fitur khas yang ditonjolkan apa? Mungkin yang ditonjolkan salah satunya adalah multiplayer online-nya. Sehingga orang bisa main itu bareng beda jaringan. Nah, misalkan satu ada di Indonesia, satu lagi ada di Malaysia. Nah, itu bisa main di satu server yang sama, contoh seperti itu. Atau fitur khasnya adalah misalkan program untuk
hitung berat badan. Nah, fitur khasnya adalah dia bisa menghitung berat badan ideal dari berat badan dan tinggi badan yang dimasukkan. Nah, contoh seperti itu. Jadi ada hal yang dijual, fitur khusus atau fitur istimewa dari project kita. Kemudian poin selanjutnya, nah dari project ini saya menggunakan, nah baru kita masuk ke hal teknis di sini. Misalkan saya menggunakan bahasa pemrograman Python, kemudian dengan bantuan Pygame dan sebagainya gitu-gitu tuh. Nah, jadi masalah tools, kemudian entah itu desainnya pakai pakai Figma dan sebagainya. Nah, kita bisa sebutkan di poin seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya apa? Setelah kita jabarkan tujuan project, topik utama, fitur khas, kemudian tools yang dipakai, dan yang terakhir kita demokan. Nah, kita demokan, ini adalah project saya. Kemudian kita jalankan aplikasi ataupun game yang kita bikin. Nah, setelah kita demokan, kita jabarkan bahwasanya game ini ke depannya atau aplikasi ini ke depannya mau seperti apa gitu. Nah, kalau bikin game ataupun aplikasi itu developnya kan terbatas, tapi ada prospek ke depannya untuk dikembangkan. Makanya kadang di Play Store ataupun di App Store, nah itu kan ada upgrade, misalkan kayak Instagram, nanti kan ada upgrade-nya tiap-tiap misalkan diperbaiki bugnya ataupun nambah fitur. Nah, itu namanya prospek ke depan ada lagi nggak yang mau ditambah atau ada lagi nggak yang mau dikembangkan fiturnya. Nah, lalu ada nggak ini si gamenya akan menghasilkan untung gitu. Nah, misalkan dari mau diuangkan, game yang dibikin mau diuangkan, lalu di-upload di Play Store, setiap kali orang klik download, nanti, atau ya download, nah nanti keuntungannya seperti apa. Nah, jadi ada prospek ke depan dari apa yang kita bikin. Nah, kemudian baru terima kasih. Nah, itu biasanya sih ini format untuk orang cari cari dana, cari investor untuk project yang mereka bikin. Nah, jadi kalau kita di kelas kita latihan atau kita mengenali dulu ini kira-kira kalau untuk project presentation seperti apa sih fitur-fiturnya. Nah, jadi sekarang tugas kamu itu, nah jadi silahkan dicoba bikin dulu. Nah, sesuai dengan format presentasi, ya project presentasinya. Nah, dari game kita kemarin. Nah, jadi anggap aja sekarang kamu kamu ngarang dulu gitu. Kalau game kemarin kan itu memang eh, kita bikin karena lessonnya kan. Nah, jadi anggap aja kira-kira backstory-nya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa. Nggak apa-apa sih ngarang. Jadi setidaknya kamu tahu dulu ini kira-kira formatnya untuk presentasi project seperti apa gitu. Nah, nanti Itu bikin di Google tulis Slide. tulisnya di situ, Kak. Nah, tulisnya enggak. Nanti kamu bisa misalkan kalau Di kamu udah Word gitu. masuk akun Google, nah kamu cari aja G Drive, G Drive tuh akses aja deh G Drive. Aku biasanya kalau udah login, nah nanti kan di sini ada beberapa aplikasi Google. Nah, pilih G Drive, Drive. Nah, bikin di sini tambah ini akunku ya. Nah, Google Slide. Jadi kamu klik Google Slide. Nah, silakan dibikin formatnya. Nah, sesuai dengan yang ada panduan tadi. Nah, anggap aja ngarang. Tujuan projectnya apa? Nah, silakan kamu buat tujuan project dari game yang kita bikin kemarin apa. Terus topik utamanya apa. Nah, Berarti ini sebelum baru tahu ya. baru bikin tujuan projectnya dulu, Kak, sama ininya. Nah, iya, nggak apa-apa tujuannya aja dulu. Tapi nanti di kalau bisa diselesaikan meskipun nggak selesai di kelas kita nanti, Viv, tapi di luar kelas kalau bisa kamu selesaikan aja. Karena nanti ini kan linknya bakal nah sebelum misalkan kamu udah klik nih. Nah jangan lupa dulu dibagikan
Nah, bagikan ini, ubah aksesnya. Nah, kasih dulu deh namanya. Misalkan, kasih nama kamu, presentasi. Nah, kasih aksesnya ke siapa saja yang memiliki link. Nah, kalau udah gitu, salin link. Nah, nanti di platform kamu salin ke sini. Nah, terus baru nanti di checklist. Kayak gitu. Nah, itu kalau kayak gitu, kalau itu nggak bisa dicek terus gimana? Oh, bisa deh. Oh, Oke. ini ada yang kirim Dari tadi. Allah di mana? Nah, jadi simpan dulu linknya di sini. Nah, nanti kalau misalkan waktu nggak cukup nih sampai selesai, nah nanti kerjakannya kelarnya bisa di luar kelas aja. Itu nggak apa-apa, kamu ngarang-ngarang aja. Itu contohnya dari game yang kita bikin kemarin. Berarti ini ngecontohin game yang kemarin itu kan, Mbak? Yang Iya. Pac-Man itu kan? Mm-mm. Jadi sebelum kamu bikin dulu, lakukan aja salin linknya. Jadi nanti udah aman aja. Pas kamu melanjutkan bikin, linknya kan bakal tetap kayak gitu aja. Kak, cara bikin Ada ya? blank ini Hmm? gimana, Kak? Biar Nah, nggak ada silakan kayak text kamu boxnya. share screen dulu. Aku nggak kelihatan. Cara bikin blank biar nggak ada text boxnya gimana, Kak? Oh, nah, coba klik to add subtitle. Nah, ini khusus kalau formatnya untuk judul. Jadi kalau kamu mau bikin isi, bikin di slide yang kedua. Jadi slide pertama tuh taruh aja untuk judul. Nah,
Nah, Maksud ini saya sih cara Dua kali. bikin antara ini biar nggak ada apa? Biar bikin apa tadi, Fe? Biar nggak ada Bisa text diklik. boxnya gitu kak. Iya. Nah, Jadi ketahuan tuh yang maksudnya kayak gitu. Bisa ditulis atau Nggak, maksudnya biar nggak ada text boxnya gitu loh kak. oh, di merge dokumennya Kan ini jadinya di apa merge kayak dokumen di kelimit sini gitu ya. gitu. nah, kamu Nah klik itu kalau dia udah biru di delete aja. Ini mana? nggak bisa kak. Hmm, bentar. Dia harus kayak gini sih. Gak ngerti ya Nah, maksud saya pas ini. kamu klik, Jadi kan ini terakhir agak Iya. perubahannya partinya coba, kan nah, dipindah-pindahin. coba delete. Tapi yang dipindahin apa? Yang waktu itu kita ada Kalau Excel dia itu nggak loh. bisa, delete-nya pas kursor, ya kursor kamu kayak gitu, Mana? coba delete. Apa? Oh, oke. Nah, Supaya supaya ngerti nggak sih maksud saya? Oke. Berawalnya dari nah, tadi linknya udah di copy belum, Fe? mananya yang Oh, dulu langsung di copy kak. Bagusnya sih kalau aku saran bagusnya di copy dulu linknya. Nah, nanti meskipun kamu nambahin terakhir isiannya, itu linknya bakal tetap itu aja gitu. Jadi amannya kasih link aja daripada nanti takut lupa. Nah, kamu taruh linknya. Linknya jangan lupa untuk semua orang bisa akses kalau punya link. Eh, cara ya tadi gitu gimana kan ya kak? awalnya gitu Nah, kan. Nah ini sekarang ini kita ambil pindah file, terus pilih bagikan. Nah, kalau misalkan bagikan kepada orang lain. Nah, kalau kamu belum kasih judul di slide kamu, nah, kasih judul dulu. Nah, kalau udah, di akses umum itu ada pilihan dibatasi, terus ada siapa saja yang memiliki link. Nah, jadi siapa saja yang memiliki link, nah nanti baru disalin link. Nah, tadi maaf kak, tadi pertama tujuan proyek kan? nah yang Iya, ntar aku lihatkan dulu. Ya, tujuan project.
Kamu bisa lihat format ini di platform tadi. Nah, dokumen itu diklik aja. Nah, nanti dia bakal ke presentasinya. Yang link tadi udah bisa, Viv? Sudah Kak. Udah dimasukin ke platform tadi. Dia minta Udah link, Nggak ada udah kan? aku masukin sih Kak. udah masukin. Aku cek. Belum. Kok aku belum lihat nih. Udah diklik kirimnya belum, Viv? Itu ada tanda panah kirim. Sebentar Kak. Oke. Nah, oke. Nah, aku cek. Tadi kayak ini kan Maksud Kak, saya, yang tadi ini apa di Novel, tapi di referensinya Explora game yang kemarin. 2012 Ya, yang ini. referensinya game kemarin.
Nah, oke, Tiff, karena waktu kita terbatas. Nah, jadi silakan nanti kamu selesaikan di luar kelas. Nah, itu dilihat lagi formatnya yang sesuai yang ada di platform. Nah, di minggu depan aku juga bakal cek presentasi proyeknya. Oke, Kak. Oke, aku kesini dulu. Nah, jadi di hari Sabtu kita akan lanjut. Nah, gimana cara menjalankan game tanpa menggunakan VS Code? Nah, kalau kemarin kan kita jalankan gamenya pakai VS Code. Nah, lalu kira-kira kalau nggak pakai VS Code, nah, gimana caranya? Nah, itu yang bakal kita pelajari selanjutnya. Oke, aku kasih poin dulu. Oke, oke, Viv, aku stop share screen. Nah, oke, untuk hari ini kita sampai di sana dulu untuk materi presentation project. Nah, oke, sampai ketemu di hari Sabtu, Viv, di jam 3 sore ya. Oke, Kak. Oke, aku pamit dulu. Hmm.